mau hujat si papa brengsek, papa yang kayak entah si pelit lah atau siapa sih silahkan. Tapi ya kalau bisa kuku kalau bisa jangan hujat anak-anak sama istri sama oma lah. Saya nggak pernah mau cari masalah lagi karena gini, saya dulu pernah ditangkap polisi. Ditangkap polisi? Bener, iya. Kapan kok? Kalau cuma masalah CCTV itu kalau memang bener dicabut kita dapat motor, ya kalau dibilang mau siapa aja itu pasti langsung yes. Nah, ya kalau saya sih ya udah langsung yes aja kok. Tapi kemarin, Dev, ada paparazzi ceritanya. Lu naik Gojek. Jujur gue agak iri ya. Gue naik Gojek aja nggak pernah ada yang fotoin dan masukin dan viral gitu. Itu bener lu naik Gojek? Jadi sebenarnya lu ke kuliah itu jalan kaki apa naik Gojek? Ko Tandi dan Dev, thank you banget kok udah datang ke podcast gua. Iya. Ini buat teman-teman kalau melihat kenapa setup podcastnya hari ini berbeda, karena ini kita shoot itu nggak di studio biasanya ya, yang lokasinya itu ada di Jakarta. Ini gua khusus ke Medan karena Ko Tandi ini juga orang dari Tebing ya? Tebing tinggi kok. Iya, Tebing tinggi ke Medan itu berapa lama kok? Kalau saya naik sepeda motor itu lebih kurang 2 jam. Naik sepeda motor? Nah, tapi kalau ada yang punya mobil itu biasanya pakai jalan tol itu cuma 1 jam udah sampai. Oh, berarti 2 jamnya itu karena nggak bisa naik tol. Iya, tapi kalau naik mobil itu 1 jam doang. Iya, benar. Oke. Nah, Ko Tandi dan Dev ini bisa dibilang sebagai sosok yang lagi viral banget ya di TikTok akhir-akhir nih. Gue kalau misalnya scrolling TikTok, kalau bukan drama Loli, drama I Show Speed, udah pasti Tandi Family. Intinya udah viral seviral-viralnya lah. Bahkan kemarin ini Dev ini udah kayak idol ya menurut gue ya. Bisa-bisanya ada paparazzi yang fotoin lu lagi naik Gojek lah, fotoin lu lagi di kampus lah. Udah bener-bener kayak apa ya, kayak idol. Tapi gue pengen bedah lebih dalam sih tentang Ko Tandi ini. Untuk podcast ini sendiri, harapan gue itu juga bukan ibarat kata kita mencari-cari topik yang bisa menjadi bahan hujatan ya, bukan ya teman-teman. Tapi gue melihat dari dulu itu sebenarnya bahkan sebelum kasus yang CCTV ini kok, gue udah tertarik banget ajak lu podcast. Karena menurut gue di akun lu itu banyak banget dalam tanda kutip hatersnya. Iya, banget. Banyak banget ya? Banyak banget, sampai saya sendiri aja pusing. Oke, nanti kita akan bahas itu kenapa bisa sampai terjadi ya. Cuman pertama gue mau nanya dulu nih. Sekarang kan lagi viral yang CCTV dan juga Dev jalan 3 km. Nah, mungkin boleh diceritain nggak? Gimana ini bisa sampai viral kok? Tentang CCTV dulu deh. Ceritanya CCTV-nya ini apa benar-benar dipasang? Tujuannya buat apa? Dan kenapa bisa viral? Iya. Gimana ya? Sebenarnya kalau nggak ada tujuan buat viral sih kok. Sebenarnya kita pasang CCTV itu memang murni buat untuk keamanannya Dev. Keamanannya Dev, iya. Karena kan kita tahu lah kalau di kota Medan itu untuk kata orang, bukan kata saya, orang di sekitar Tembung atau apa sana kan agak rawan, kayaknya mungkin entah ada kejahatan atau gimana kan. Jadi tujuannya sih cuma supaya ngekosnya nggak kemalingan, baru sama kita bisa memantau aktivitas Dev. Tapi banyak orang yang salah paham. Si salah paham itu dalam arti itu bahwasanya bapaknya itu wah itu bapaknya tukang kekang, otoriter. Bahwasanya Dev ini nggak ada kebebasan, semuanya bapaknya mau tahu. Ya gitu aja sih. Tapi berarti awalnya itu memang tujuan utamanya itu untuk keamanan. Keamanan, iya. Oke. Nah, tapi ini kan dari sisi Ko Tandinya ya. Tapi kalau dari Devnya sendiri, sebenarnya dengan adanya pemasangan CCTV, ini gue mungkin sharing sedikit juga ya. Gue juga pernah merasakan pastinya tinggal bareng orang tua. Tapi setelah itu gue juga pernah kuliahnya itu tidak di kota Medan. Jadi gue berpisah lah. Tidak ibarat kata tidak bareng orang tua gitu ya. Dan tentunya pada saat itu kamar gue tidak ada CCTV ya. Cuman gue pengen tahu nih dari elunya sendiri, dengan adanya CCTV ini lu merasa terganggu nggak sih? Dan apa gitu perasaan lu dengan adanya CCTV ini? Sebenarnya dengan ada CCTV ini ya saya sendiri nggak terganggu. Karena justru saya rasa kayak di rumah aja. Karena kan biasa di rumah memang sama-sama. Jadi ya rasanya nggak ada bedanya kok sama di rumah. Lagi pula saya di kos kan cuma... Jujur sekarang saya lebih fokus belajar sih, karena memang mau mengejar olimpiade kan.
Oh. Jadi sebenarnya kalau dipantau pun ya saya cuma lagi belajar juga, nggak ada apa-apa. Berarti lu itu sebenarnya pinter apa gimana? Ngejar olimpiade ini kan nggak semua anak kuliahan ketika masuk kuliah itu mikirnya itu mau ngejar olimpiade. Menurut gue itu hebat loh kalau misalnya ada kepikiran mau ngejar olimpiade. Dulu pas di sekolah emang pinter apa gimana? Di sekolah memang berprestasi. iya. Ranking. Ya, saya kan di sekolah pas SMA itu dari semester 1 sampai 5 ranking 1. Oke. Setelah itu pada saat itu apakah ada mengikuti kayak lomba-lomba juga? Ada pernah 2 kali ikut olimpiade yang diadakan setiap tahunnya. OSN. Saya ikut bidang matematika dan 2 tahun berturut-turut itu saya lolos di tingkat kota. Berarti emang anak berprestasi ya. Sedangkan ini gue lihat netizen kadang image terhadap Dev itu kayak anak-anak yang fokusnya main game. Orang bilang apa? Wibu ya? Wibu, ya. Nggak tahu. Image-nya itu Ini wibu. siapa jadi tahu? Tapi tahu nggak arti wibu? Nggak tahu. Lu tahu? Kayak orang yang suka budaya Jepang gitu. Iya, suka budaya Jepang, Budaya Jepang, anime. Tapi jujur saya memang ada nonton anime ya kan itu dulu pas waktu zaman COVID ya kan. Cuma mulai pas SMA kan udah kembali normal itu ya kan. Saya udah agak jarang nonton juga sih. Oke, nah berarti dari Dev-nya sendiri sebenarnya dengan adanya CCTV ini juga sebenarnya nggak merasa terganggu ya? Ya saya sih nggak terganggu. Dan Biasa-biasa aja. tapi kalau misalnya nih, kalau kita ngomongin terganggu dan nggak terganggu kan kita bisa aja nggak terganggu. Tapi kalau misalnya gue kasih pilih nih, misalnya dikasih pilihan, CCTV-nya boleh dilepas ataupun boleh tetap ada. Nah, kalau pilihannya 2 itu lu akan pilih apa? Ini di luar dari terganggu atau enggak ya? Dari elunya milihnya apakah tetap ada ataukah CCTV-nya dicabut? Kalau di luar dari itu ya dicabut. Kenapa? Nah, tadi kan ngomongnya itu memang nggak terganggu, tapi kenapa tetap memilih untuk dicabut aja? Kira-kira. Sebenarnya bukan terganggu dari situnya sih, tapi dari ya tau lah netizen gimana. Saya takutnya di situ aja sih. Maksudnya gimana? Dari omongan-omongan netizen. Takut dari omongan orang aja kok. Oh, jadi kalau dari sisi orang tua nggak ada masalah. Dev kan takutnya nanti di luar itu dia dicemooin bahwasanya wah Dev ini udah besar masih dipakai CCTV kayak macam anak. Iya. Tapi itu hanya dari netizen atau dari teman-teman yang lu jumpa di kehidupan nyata juga seperti itu? Kalau ada nggak yang berkomentar? Teman-teman di kuliah saya sih nggak ada berkomentar. Semua baik kok kalau teman-teman kelas saya. Mungkin karena lu terkenal juga tuh. Iya, mungkin juga. Tapi berarti kalau gua ambil kesimpulannya itu lu nggak merasa terganggu dengan adanya CCTV. Tapi mungkin dari elunya sendiri juga merasa kalau bisa ini CCTV-nya sekalian nggak ada aja supaya mungkin dari netizen juga udah nggak ada alasan lagi ngebully lu dan juga akun keluarga lu. Apa itu intinya? Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang nasib si CCTV-nya ya. Tapi gue mau nanya dulu ke Kota Andi ya. Iya. Dari netizen ini untuk urusan CCTV ini kan banyak yang bilang melanggar privasi. Sebenarnya kalau gue sendiri ya, gue melihat sesuatu itu tetap bisa ada 2 sisi. Benar. Dia. Karena gue lihat komentarnya Kota Andi di kolom komen itu juga orang-orang itu terbagi jadi 2 kubu. Ada yang mendukung, dalam artian itu dibilang gini, ya itu kan cara atau pola asuh dari Kota Andi ke anak, yaitu urusan masing-masing ya. Ada juga yang bilang, wah ini melanggar privasi nih. Iya, privasi. Tapi dari Kota Andi sendiri, pendapatnya dengan adanya CCTV ini, apakah melanggar privasi atau tidak? Gimana ya? Kalau saya sendiri sih, kalau hasil menurut saya sih, kalau saya rasa sih enggak sih ya. Enggak? Okay. Jujur karena enggak. Karena kan ini kan kita kan bicaranya dalam lingkungan keluarga, bukan orang lain. Contohnya, entah mungkin Kokoleo. Ini mungkin entah hasil orang lain. Hasil saya bilang, kok hasil pinjam lihat handphonenya dong, atau mungkin saya pasang CCTV di tempat entah tinggalnya Koko, pasti marah kan ya, karena itu melanggar hasil privasi Koko. Sedangkan ini kan namanya anak yang ya saya ngerti memang anak itu memang harus mempunyai hasil privasi sendiri. Cuma yang jadi masalahnya si Dev ini pun kalau jujur ini anaknya memang saya salut lah, super alim. Baik banget. Iya, super alim. Udah bukan alim lagi, super. Semua perkataan orang tua saya bilang ya nurut aja. Dan kalau Dev, coba Papa bilang, kalau untuk pola didik di rumah
itu apakah Papa otoriter atau enggak? Enggak. Enggak kan? Nah, seperti biasa aja kan Dev. Iya, cuma ya nggak tahu sih. Kadang-kadang yang dinilai orang masih gimana ya, bisa sampai segini saya juga masih bingung juga kok. Oke. Nah, Iya. ini menarik banget sih karena kalau dari gue sendiri ya, setelah gue mendengar obrolan ini, jujur gue percaya kalau dari Dev sendiri aja tadi bilang ya, alasan dia mau mencabut CCTV-nya itu bukan karena dia merasa terganggu, tapi karena mungkin dianya juga udah capek melihat, aduh kenapa sih cuman karena urusan satu CCTV ini harus sampai seluruh keluarganya atau mungkin akun kokonya sendiri yang diserang netizen gitu ya. Diserang netizen. Oke. Nah, ini gue mau nanya nih. Jadi kemarin itu kan ceritanya karena urusan CCTV ini dan juga kemarin karena ada cerita Dev jalan kaki 3 km ya? Iya. Bolak-balik itu setiap hari? Iya, itu setiap hari. Oke, pulang pergi 3 km. Jalan kaki? Iya. Oke, sampai ada yang bilang ini Project Mbappe ya. Project Mbappe jadi calon-calon pesepak bola nasional ini karena jalan kaki 3 km setiap hari. Cuman akhirnya gue kepikiran pada saat itu kok, karena kan kita sebelumnya itu juga jujur udah pernah kontekan ya sebelumnya. Gue kepikiran, oh ya udah gue bikin challenge gitu ya, gue bikin challenge. Kalau Kotandi berani mencabut CCTV-nya, gue akan beliin Dev motor. Dan itu pada saat itu gue serius ya. Dan nanti juga teman-teman bakal lihat sendiri kok emang serius ya. Nah, cuman gue pengen tahu kenapa setelah adanya challenge itu, Kotandi kepikiran, ya udah gue cabut aja CCTV-nya. Karena kan Kotandi dari videonya ada yang ngerespon juga. Iya. Oke, CCTV-nya gue cabut. Apakah karena netizen itu berpikir, alah ini karena ada motornya doang nih CCTV-nya mau dicabut. Tapi dari Kotandi gimana? Ya kalau menurut saya sih ya gini ya, kalau masih misalnya memang ada challenge gitu, kalau masih misalnya dapat motor CCTV-nya dicabut. Ya saya sih melihat ada sisi baiknya aja kalau memang benar-benar ya bukannya saya memanfaatkan situasi sih, tapi memang kalau yang namanya ada si rezeki datang, ya kalau cuma masalah CCTV itu kalau memang benar dicabut, kita dapat motor, ya kalau dibilang mau siapa aja itu pasti langsung yes. Ya kalau saya sih ya udah, langsung yes aja kok. Oke. Nah, jadi mungkin sebenarnya juga ini sharing dari gua ke teman-teman juga ya. Sebenarnya gue tidak ada masalah yang CCTV-nya itu mau dicabut atau tidak. Karena gue sih melihat ini sebagai topik yang lagi viral aja, lagi seru-seruan aja. Dan juga gue dan Kotandi juga sebelumnya sempat cecetan. Jadi istilahnya gue ikut nimbrung dan seru-seruan bareng aja. Toh akhirnya kita jadi bisa ngumpul di Medan di sini dan ngobrol-ngobrol jadi temen kan. Cuman sebenarnya balik lagi kalau misalnya CCTV-nya mau dicabut atau tidak sih, gue tetap sesuai dengan apa yang gue janjikan ya. Untuk motor tetap akan gue antarkan. Gitu. Nah, tapi ini Dev, gue jadi ada pertanyaan ke lu nih. Kemarin lu itu kan jadi Dev ini unik ya. Menurut gue dia itu udah kayak sosok idol teman-teman. Jadi kalau lagi ada, kalau di luar di Indo itu kan lagi ada viral ini ya, COC juga ya. Jadi peserta-pesertanya itu sekarang udah terkenal banget. Bahkan kalau misalnya datang ke mall-mall itu udah disambut ibarat kata artis internasional. Ini Dev cocok sih kayaknya ikut next COC kalau misalnya masih ada ya, bisa viral sih. Mudah-mudahan. Iya. Nah, tapi kemarin Dev ada paparazzi ceritanya. Lu naik Gojek. Dan itu difoto. Dan itu viral di TikTok. Jujur gue agak iri ya. Gue naik Gojek aja gak pernah ada yang fotoin dan masukin dan viral gitu. Itu bener lu naik Gojek? Iya. Jadi sebenarnya lu ke kuliah itu jalan kaki apa naik Gojek? Oke, jadi gini ceritanya. Itu kemarin di jalan itu lagi ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Jadi itu ketika siang atau sore pun, itu kalau di sana pasti nampak banget debunya itu tebal banget. Oke. Dan pas pula di saat minggu itu kan ada PON. Jadi perbaikan jalannya itu ditunda agak lama. Oke. Dan kemudian juga di minggu itu saya lagi UTS. Jadi biar tidak, untuk menghindari lah, mana tahu saya tiba-tiba sakit gara-gara debu ya. Debu ya. Jadi ya saya naik Gojek aja. Memutuskan untuk naik Gojek. Tapi sebenarnya itu jarang ya. Jarang. Naik Gojek itu jarang. Jarang. Berarti ini emang netizen aja ya yang kebetulan nampak nih, Dev naik Gojek nih.
udahlah gue fotoin, gue masukin ke TikTok, viral pula gitu ya. Iya. Tapi berarti normalnya lo itu adalah tiap hari selama ada kuliah itu lu jalan itu 3 kilometer pergi pulang ya. Sebenarnya 3 kilometernya itu PP apa sekali jalan? Sebenarnya sih PP sih kok. Cuma Sebenarnya PP. namanya hasil netizen pasti ada ditambah bumbu-bumbu. Jadi ada yang bilang sampai 6 kilometer. Waduh. Ada yang berapa? Hasil terserah lah. Pokoknya saya pun sekarang nggak mau kalau nanti saya jelaskan ya nanti makin parah nanti kok. Makin diserang nanti. Tapi gue nonton konten lu juga kan kok. Maksudnya gue juga ngikutin akunnya Kotandi itu jauh sebelum yang CCTV ya. Bahkan gue dulu itu ada rencana ngajak podcast itu bahkan sebelum yang urusan CCTV ini. Cuman kebetulan berkesempatannya setelah urusan CCTV dan juga jalan 3 km. Gue lihat dari konten-konten lu emang lu sering banget ya. Bahkan pada saat di tebing itu juga sering banget ada konten itu lu jalan kaki. Emang sekeluarga seneng jalan kaki apa gimana sih? Ya, sebenarnya di rumah sih ada sepeda. Ada sepeda motor. Cuma ya namanya kan kalau di tebing ini jujur kalau menurut saya kalau kemana-mana itu lebih praktis sih jalan kaki sama naik sepeda. Karena pertama nggak kena ongkos parkir. Ya kan, baru yang kedua kalau untuk jarak kayak 1 kilo atau cuma entah mungkin 800 meter kalau menurut saya itu deket banget kok. Tapi nggak tahu juga kan kalau zaman sekarang kan orang udah beda kan. Orang mau ke warteg aja untuk 100 meter aja ya naik kereta. Mungkin ini perbedaan gaya hidup juga ya. Tapi berarti kalau dari Kotandi dan Dave melihat jalan kaki 1,5 km itu bukan jarak yang jauh untuk jalan kaki, kayak biasa aja gitu ya? Iya. Benar-benar biasa aja ya? Biasa aja karena sebenarnya ya itu bukan alasan sih sebenarnya kalau itu dibilang jauh ya kan. Karena kalau kita jalan 1,5 km, saya pernah menghitung ya, itu dengan jam ini dapat sekitar 3.000-an langkah ya kan. Jadi kalau pulang balik mungkin dapat 6.000-an gitu. Nah kalau kita menurut penelitian juga itu kan mungkin manusia itu rata-rata sehari mungkin perlu di atas 5.000, mungkin sampai 10.000 langkah. Sehari? Ya itu untuk orang-orang yang tidak berolahraga. Dan saya kan di kos ini gak ada olahraga juga. Jadi ya dari situ juga harus ada olahraga kan tentunya dari jalan kaki. Wah, ini netizen hari ini kalian melihat sisi lain dari Dave ya. Jadi jangan hanya melihat Dave ini sebagai wibu-wibu yang nggak tahu apa-apa ya. Gue bukan bilang semua wibu tidak tahu apa-apa ya. Cuman itu apa ya, image yang ditanamkan di Dave loh gitu di kolom komen. Gue merasa seperti itu. Tapi ternyata nih anak berprestasi gitu. Dan dari penyampaiannya aja dijelasin sampai wah dari segi penelitian bla bla bla. Berarti dari lu sendiri sebenarnya melihat jalan kaki ini juga ya udah sekalian kesempatan gue berolahraga atau gue juga nggak banyak olahraga gitu ya? Iya. Karena kan saya di kos pasti seharian belajar lah ya kan. Pasti banyak duduk juga, nggak banyak duduk gerak. Jadi ya ini pasti harus ada momennya, harus ada gerak. Nggak boleh gitu terus, nggak baik buat kesehatan. Oke. Nah tadi ada sempat nyinggung di tebing itu kan banyak kan itu kalau nggak jalan kaki pakai motor, pakai sepeda. Gue inget konten-konten awalnya Kotandi itu kalau nggak salah juga naik motor sambil megang ini yang tongsis itu ada nggak sih? Iya ada. Atau jalan kaki sambil megang tongsis itu ya? Rata-rata sih jalan kaki sama naik sepeda. Sama naik sepeda? Pakai tongsis ya. Nah, ini gue ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya ini dari netizen ya, karena gue ketika gue riset akun Kotandi, gue kan nyari-nyari ini apa nih pertanyaan dari netizen yang mau ditanyakan. Banyak banget yang bilang Kotandi ini sebenarnya punya mobil dan banyak. Nah itu mungkin kita perlu klarifikasi ya, karena banyak yang bilang, loh kenapa di depan rumahnya ini pernah parkir Expander, pernah parkir Innova, dan pernah parkir Pajero juga kalau nggak salah. Nah apakah Kotandi punya mobil banyak di tebing? Bener, ada. Oh iya, bener kok. Iya, saya punya mobil banyak, tapi di showroom nggak ada lah, ya jujur itu nggak ada. Jadi itu mobil siapa kok yang itu terlihat? Mobil ya tetangga. Iya, kalau kan di belakang saya itu kan tukang jahit. Nah, jadi kan ada orang yang masih mau jahit, rata-rata yang parkir di depan pintu saya. Jadi seolah-olah itu seperti punya saya gitu loh. Ya kalau jujur memang dulu saya memang sebelum ini sebelum toko pakaian saya bangkrut, ya memang saya punya mobil sih, tapi itu udah saya jual.
Iya, Nah, itu. ini pas banget kok, karena ini adalah topik yang pengen banget gue gali ya. Iya. Gue sebenarnya podcast gue ini bukan podcast yang nyari drama. Podcast Iya. gue itu, gue pengennya itu adalah ada apa namanya, motivasi dan juga inspirasi buat penonton. Gue ketika mengikuti konten-konten lu kok, gue pernah dengar lu bercerita kalau dulu itu lu pengusaha punya toko baju ya. Iya benar. Setelah itu jadi konter pulsa. Iya deh, jadi konter pulsa. Oke. Sampai sekarang jadi konter pulsa. Konter pulsa memang. Oke. Iya. Nah, boleh diceritain nggak kok dulu itu apa usaha pertama lu di tebing ya? Dan bagaimana akhirnya bisa sampai yang lu bilang tadi sampai bangkrut, Iya, dan bangkrut. akhirnya jadi konter pulsa. Iya. Boleh diceritain nggak? Kalau dulu awal-awalnya saya usaha itu buka toko baju kan, buka toko baju. Tapi kemarin waktu saya awal buka toko baju itu tahun 2004. 2004. Nah, 2004 saya buka memang sampai tahun 2015 itu masih oke. Oke-nya Nah, ini maksudnya untuk hasil pendapatan yang didapat itu sangat cukup. sangat cukup. Nah, Oke. jadi Sampai bisa sampai buat dulu hasil punya beli mobil ya. Nah, Oke. cuma pas sudah lewat hasil tahun hasil di atas 2015 itu kan kayak mungkin hasil online shop itu mungkin juga sudah mulai hasil berjamur kan. Nah, jadi saya pun ada juga sih coba-coba online shop, cuma mungkin kurang rezeki. Nah, hasil kurang rezeki di sana. Jadi pas tahun hasil 2018 itu udah memang bener-bener nggak bisa lagi lah. Kalau satu hari itu bisa nggak buka dasar. Oh, sehari buka toko tapi nggak kejual satu baju pun? Iya, bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam nggak ada yang beli. Kira-kira kenapa itu kok bisa terjadi pada saat itu? Apa karena online shop doang, atau mungkin karena di sekitaran sana juga udah ada toko-toko baju lain? Iya, dan pokoknya di sekitar sana juga makin lama kan makin banyak yang buka toko juga. Dan dia yang buka toko itu bukan toko biasa, tapi dia toko grosir sekalian ecer. Jadi macam contohnya, saya ambil baju modalnya 50.000. Ya, saya pasti jual 60.000 dong. Nah, kalau ada orang tawar yang mungkin kalau apes-apes 55 pun udah saya lepas sih, ya kan udah 10%. Masalahnya yang di sana banyak buka toko grosir sekalian ecer itu jualnya cuma 52.000. Langsung. Jadi dia grosir hadiah grosirnya 50.000. Jadi dia jual ecernya cuma pokoknya di 2.000 aja. Jadi otomatis ya lama-lama hasil pembeli ya udah pasti lama-lama udah pasti berkurang. Jadi udah sih semenjak itu udah kira-kira saya bilang, aduh ajab ini kalau hasil gini-gini terus tabungan tuh itu pasti bakal habis itu. Jadi saya ya coba-coba hasil di Facebook, di si ketemu ini ada server pulsa. Coba-coba hasil pelajarin. Itu di tahun berapa kok berarti? Yang dari toko bajunya jadi konter pulsa? Sebenarnya itu dia pelan-pelan berlari. Sebenarnya saya dari tahun 2016 hasil 17 itu sudah mulai hasil coba-coba belajar. Nah, jadi memang pas tahun 2018 itu memang benar-benar udah nggak bisa itu. Saya sih langsung, tapi segini kok, itu hasil konter pulsanya beda sama orang. Apa bedanya kok? Kalau orang kan, kalau biasa hasil jual pulsa itu kan ya memang di stylingnya itu ada hasil kartu-kartu, ada mungkin kalau saya konter pulsanya itu merangkap si toko baju juga memang. Cuma hasil saya sih memang ini kayak macam grosir. Saya grosir, tapi saya untuk ecer itu nggak ada. Tapi saya ke ini, saya ke kampung-kampung. Ke kampung-kampung nawarin warung-warung. Warung-warung, Bu, Ibu ada jual pulsa, Bu? Hasil, ada, ya Bu. Saya juga ada jual pulsa juga, ini grosir pulsa. Harga saya nanti masih boleh dibandingkan, gitu loh. Itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan itu pas saya memang ketemu sama seorang bos yang sangat baik itu. Boleh disebutkan namanya? Boleh. Namanya Bapak Seikoman itu. Thank you banget kok. Dikasih kesempatan untuk menjadi marketingnya. Makasih banyak kok. Itu
dari si pulsa itu jujur ya, saya sebenarnya nggak pernah jalan-jalan ke luar negeri, nggak pernah. Tapi dari pulsa ini saya bisa kayak ke ini hasil ke Thailand, hasil ke Vietnam, dapat bonus. Bahkan dulu ketika berjayanya ini bikin toko baju juga jarang ke luar negeri atau nggak ke luar negeri sama sekali. Pernah, iya. Tapi dari counter pulsa inilah kesempatan. Iya, kesempatan, iya. Oke. Tapi memang sih kalau dari counter pulsa ini jujur memang kalau untuk keuntungannya kan sih tipis. Nah, memang kalau untuk mau foya-foya sih nggak bisa. Tapi memang makanya kita solusinya memang menerapkan hidup hemat supaya setiap bulan itu kebutuhannya bisa dapat gitu ya. Terpenuhi gitu loh. Oke. Nah, jadi berarti sekarang itu kesibukan Kotandi nih di luar dari konten ya. Iya. Itu adalah buka counter pulsa. Iya. Dan itu yang tadi ke desa-desa untuk warung-warung untuk nawarin pulsa. Tapi itu dulu, sekarang udah enggak. Karena kan dia udah jalan. Oke. Dia kalau sudah jalan itu biasanya orang itu tinggal transfer aja langsung. Udah pebisnis nih guys ya. Jadi enggak ini lagi, makanya punya waktu untuk konten juga ya. Enggak. Soalnya banyak yang bilang ini Koko ini seorang pengangguran. Nih buat yang bilang Kotandi pengangguran, malas kerja, enggak. Orang itu bisnisnya udah jalan, Pak, ya. Jadi punya waktu konten. Tapi terakhir kenapa bisa awalnya mulai konten? Oh iya. Kalau mulai konten yang mulai konten dulu Kotandi dulu apa Dev dulu nih? Iya. Saya dulu sih memang kok. Oke. Ya, awal konten sih gini, pas masuk Covid. Yang masuk Covid itu jujur ya kalau toko baju sih udah hamsyong lah ya. Nah, kalau untuk pulsa mulai terpengaruh karena apalagi sekarang makin banyaknya kayak macam bertumbuhnya kayak macam itu Dana, OVO semuanya otomatis kan udah bisa isi pulsa juga kan. Otomatis juga ya pelanggan yang apapun yang makin lama makin berkurang juga. Dan mungkin hasilnya saya lihat waduh ini untuk pendapatan dari pulsa kok menurun juga. Wah, ini kalau macam gini terus ya bisa amsyong juga kan. Jadi ya awal-awal coba-coba ini ya pakai handphone biasa aja untuk buat konten-konten olahraga, lari. Baru saya pas waktu Covid kan ada join ke klub sepeda. Join ke klub sepeda itu juga ya jujur ya, karena orang-orang di klub sepeda itu baik-baik. Jujur saya memang sering ditraktir, tapi saya nggak pernah mau sebenarnya kayak contohnya orang itu berhenti di mana orang itu makan, saya nggak makan, cuma orang itu ajak makan. Jadi hasil lama-lama kan saya kan segen. Jadi saya menawarkan diri saya kalau ada apa-apa saya videokan hasil klub sepedanya gitu. Tapi ya memang dari sana konten pun yang nontonnya ya cuma orang-orang itu aja. Pada saat itu awal-awalnya. Awal-awalnya itu dibuat lebih kurang dari tahun 2000-an gitu, buat ada lebih kurang 1 tahun lebih lah. Ya memang nggak naik juga sih memang. Itu kontennya itu di mana kok? Di TikTok apa di? Kontennya yang awal kali di YouTube. Oh, di YouTube dulu malah. Di YouTube dulu. Waktu awal kali di YouTube itu hot banget lah itu. Hot. Buat gitu, coba-coba buat ke tempat wisata, tapi ya hasil wisata di kota tebing aja. Tapi pun memang viewernya juga mentok di 200-100 aja kan. Udah coba-coba buat itu, ini kan ada Instagram ya. Ya coba di-upload juga ke hasil Instagram. Baru dicoba upload ke TikTok juga, ya sama juga nggak ada viewer. Yang nonton itu aja juga toh. Nah, jadi kan tadi ceritanya Kotandi itu mulai konten itu sebagai apresiasi ya untuk teman-teman yang di komunitas sepeda beliin makan, Kotandi kontenin. Akhirnya gimana nih dari konten-kontennya ini akhirnya menemukan konten pertama yang viral itu ceritanya apa tuh? Ya pokoknya yang hasil konten yang pertama yang buat bikin viral itu pertama kali yang saya ingat itu saya buat video ulang tahunnya Sky. Oke, anak keduanya Kotandi. Iya. Yes. Kan pas waktu hari itu saya nggak tahu itu, maksudnya
saya kan belum buat konten. Hmm. Jadi saya bingung, hari ini masih mau buat konten apa ya? Jadi pas saya bilang, oh ya pas juga, hari ini si Sky kan ulang tahun. Jadi saya ya langsung buat aja Sky ulang tahun. Cuma ya memang tujuannya sih buat konten itu ya kan gini. Saya tanya Sky, mau makan apa Sky? Jeko. Oh iya, ya udah. Saya sama Cici bilang, yuk beli Jeko udah. Nah, tapi yang unik dari video itu juga, ya saya sih memang kontennya saya bayarnya sih pakai uang 2.000. Uang Rp2.000. 2.000. Maksudnya beli donat Jeko-nya Iya. bayarnya pakai 2.000. 2.000. Oke. Itu mungkin kelihatannya entah sih agak entah aneh atau unik sih kurang tahu lah. Nah, pokoknya udah saya buatkan videonya ya itu langsung viral. Jadi saya bilang, oh berarti si ketemu rezekinya di video keluarga berarti ya. Gitu. Ya jadi untuk hasil video selanjutnya itu ya saya hajar di video keluarga aja kok. Oke, berarti dari sana barulah mulai bikin konten yang bareng keluarga-keluarga ya. Keluarga. Tapi jujur ya, nggak ada seorang pun orang tua mau mengekspos kehidupan anaknya. Cuma memang ini jujur faktor ekonomi juga karena ya memang ketemu rezekinya di konten keluarga kan, ya udahlah hajar aja kok. Oke, sebenarnya menurut gua ya udah bener sih karena kan kesempatannya itu datang di sana dan juga akhirnya dari konten ini kan Kotandi sendiri mendapatkan banyak banget kesempatan collab kerjasama dengan brand-brand gede ya. Sebenarnya gini kok, kalau pas waktu awal-awal itu, pas waktu Sky ulang tahun itu sama video-video berikutnya itu semuanya auranya masih positif, yang komennya. Haternya pun masih belum ada. Haternya belum ada pada saat itu. Oke. Cuma memang ada hasil beberapa kayak mungkin si fans atau mungkin yang dia suka dengan keluarga kita ya karena kita kan kehidupan sehari-harinya kan sederhana. Makan seadanya. Nah, cuma mungkin ada yang masih merasa si terharu atau si gimana. Jadi ada yang mengirimkan makanan. Nah, jadi sebenarnya yang mengirimkan makanan itu sebenarnya pun sudah bilang juga nggak usah dikontenin. Cuma memang namanya konten si kreator, kadang kan bingung juga kok. Setiap hari mau buat konten apa kan bingung juga kan. Ya jadi dipikir ya udah ada orang kirim si makanan kok ini makannya buat Sky sama Dave gitu loh. Jadi ya saya ya kontenin aja. Oh nih ada datang makanan buat ini sebagai ucapan terima kasih, hasil bersyukur. Nah, itu setiap hari ada terus ada. Nah, itu mulai udah ada hater. Haternya itu mengarah ke wah ini pengemis ini. Ngemis makanan. Awalnya hatersnya itu karena merasa loh kenapa nih orang tiap hari dikirimin makanan udah gitu dikontenin lagi gitu. Iya kok. Nah tapi itu kan awal hatersnya itu muncul mulai dari sana ya. Iya. Tapi gue lihat makin lama tiba-tiba ada haters yang gue nggak nangkep nih awal pemicunya itu kok bisa sampai ke sana. Yang pertama itu ada yang minum kawa-kawa itu apa? Itu waktu awal pertama kali saya sendiri juga kurang tahu kok. Cuma hasil riset itu rupanya hasil minuman beralkohol rupanya. Cuma kalau menurut si dugaan saya mungkin bisa jadi dari sekelompok anak-anak yang gaul. Yo gitu kan. Wah kalau nggak minum yang macam gitu entah mungkin kurang hebat atau gimana. Bisa jadi teknik marketing dari si perusahaannya nyewa buzzer ya buat kan jujur kalau saya di konten saya itu di komennya nggak pernah saya blok. Nah, jadi mungkin orang itu lihat ada komen-komen ini nggak blok ya mungkin dimanfaatin buat kawan. Sampai sekarang saya juga kurang ngerti kok. Oke. Gitu terus kalau nggak itu yang moshing apa? Moshing itu apa? Nah itu saya juga kurang ngerti juga kok. Rupanya hasil saya set moshing itu kayak macam nari orang kayak macam kesurupan gitu ya. Gimana gitu. Saya iya. Nggak tahu kenapa. Lu tahu nggak moshing itu apa? Nggak tahu juga. Bahkan Dave aja nggak tahu moshing itu apa. Saya ini sebenarnya termasuk hasil bapak yang kuno. Cuma karena saya kan hasil moto juga. Jadi hasil sekarang untuk istilah itu jadi ngerti sih memang. Ya karena mungkin gua juga
apa ya? Gua untuk pertama kalinya gua melihat istilah-istilah yang bahkan gua sendiri nggak tahu nih. Ini istilah-istilah Gen Z ini mungkin. Gen Z, gue juga Gen Z. Gen Alpha mungkin ya, sigmaan. Apa ini moshing? Apa ini kawa-kawa? Jadi kayak nggak nangkep. Makanya gua nanya kan apa artinya. Saya sendiri pun kurang ngerti kok. Tapi sampai bisa muncul macam ini kan akhirnya haters ini udah mulai menjurus ke masing-masing ya, masing-masing member dari keluarga. Ada yang dibilang Dave minum, ada yang dibilang Sky moshing. Oh iya. Bahkan sampai Oma juga kena. Iya. Itu gimana perasaan Ko Tandi? Ya, gimana ya? Ya kalau mau dibilang sedih sih pasti sedih. Cuma yang namanya gimana ya? Kalau si menurut teman-teman kasih saran, ya memang ya kok ya udah macam itulah kok. Kalau udah kasih resiko jadi content creator, pasti ada yang kasih ngehujat, kasih ngapa. Cuma mungkin hasil kesalahan saya mungkin dulu karena saya ini jahil juga dikit buat membalas komentar netizen. Karena waktu dulu memang ada sempat saya kayak macam kan agak panas dikit juga kan. Itu saya komen. Apa? Maksudnya apa yang Intinya mereka kan kayak macam nyerang-nyerang keluarga kita kan. Keluarga kita pelit lah, entah Cici nggak masak, pemalas gitu kan. Waktu kemarin Cici yang nggak masak aja, itu pun sebenarnya jadi hasil bahan omongan juga. Katanya hidup hemat, tidak mau masak, kan lucu. Cuma kalau menurut hasil perhitungan saya, ya kalau malah beli rantangan itu lebih hemat kok, cuma 30.000. Ya jadi pokoknya saya waktu ada momen itu saya ada baca satu komen itu saya udah lupa kok. Udah lupa, saya balas sama. Tapi memang saya ada kasih balas itu, tapi di Instagram. Di Instagram, nah itu udah saya kasih balas, saya serang dia lagi. Tapi itu komennya udah saya hapus sih. Udah saya hapus. Saya serang dia. Malah dia yang ini kayak macam gimana ya? Sakit hati dia. Jadi nggak berapa lama itu ada orderan fiktif, tiba-tiba ada akun palsu, akun hasil palsunya entah buat mosing-mosing atau apa kawa-kawa. Udahlah, baru saya bilang, aduh macam aku sampai saya balas loh. Nah, itu yang saya hasil paling nyesal. Makanya untuk hasil saat ini saya misalnya ada orang yang komen itu nggak pernah saya balas lagi kok. Nah ini sebenarnya kalau dari guanya itu salahnya di elu ya. Yang komen-komen negatif itu salahnya di elu. Gue langsung bilang aja nih. Jadi kalau gue jadi Ko Tandi malah gue bacotin. Makin gue bacotin lu. Nah tapi gue mau nyambung ke yang orderan fiktif ya. Itu gue baru ingat. Gue baru ingat kemarin ada lu bahas juga di kontennya. Iya ada. Tiba-tiba kayak orang pesen Gojek. Pesen GoFood ya, GoFood, GrabFood gitu. Tiba-tiba diantar ke rumah tapi belum dibayar. Nah itu ini ya, itu salah ya. Lu kesel atau benci banget sama Ko Tandi pun kasihannya itu bukan cuma ke Ko Tandi, tapi juga ke si abang Gojeknya ya. Karena kan dia yang bayar duluan. Nah itu gue langsung bilang aja lu salah gitu. Dari Ko Tandi sendiri gimana pada saat itu ketika dapat orderan fiktif? Oh itu awal pertama kali itu sebenarnya sih kalau nggak salah udah ada ancaman sih memang. Ancaman? Iya. Dari beberapa komen. Awas lu kok ya. Nanti saya kirim orderan fiktif. Gitu. Memang bener. Datang gini. Jeko yang saya ingat pertama kali itu Jeko 5 biji. 5 kotak? 5 kotak. Gitu. 5 kotak besar? Besar. Langsung. Udah kok. Terima kasih ya Bang. Thank you. Makanya apa? Ini belum bayar kok. Oh iya. Saya pikir sudah bayar. Rupanya dia bilang, 500.000. Kalau ini nggak saya pesan kok. Ini. Oh iya. Ya, kalau nggak masih percaya lihat handphone saya ini. Waduh, hajab. Ya jadi abang Gojeknya yang repot. Tapi memang hasil saya kan ada hasil kenal sama hasil ketua hasil pengurus yang di panti asuhan. Ya memang hasil katanya bisa dibalikin sih. Jadi abang Gojeknya jadi nggak rugi. Bisa dibalikin memang. Bisa. Ya intinya buat yang merasa melakukan seperti itu, lu kagak keren sama sekali ya. Karena balik lagi yang kasihan itu
lu merugikan itu nggak cuman Kotandi, tapi yang dirugikan itu juga abang Gojek yang bahkan nggak bersalah ya. Iya. Itu orang lagi nyari makan, lu gituin gitu. Selama yang lagi musim-musim orderan fiktif itu kita ini sekeluarga deg-degan kok. Berapa banyak kok itu orderan fiktifnya? Sampai setiap hari ada kah atau gimana? Setiap hari ada kok. Setiap hari ada? Ada. Selama berapa lama? Selama lebih kurang ada 1-2 minggu. Anjir. Nah, Oke. Tapi memang sih saya nggak pernah terima. Cuma itu udah dikirimin bilang, itulah si Kotandi, itu bayar sendiri nggak mau, maunya si gratisan. Bayar dong. Ditulisnya gitu. di mana? Di komen. Oh. Nah, Oke. tapi yang hasil komen itu kalau hasil kita set itu ya pakai nama asal-asalan ya sama si pakai hasil profil asal-asalan gitu. Yes. Nah itu kan mau hasil gratisan terus disuruh bayar nggak mau gitu. Ya saya tolak. Ya memang saya nggak pesen kan. Iya. Masa pesen 80.000 aja nggak mau bayar. Ya kasihan dong abang Gojeknya, dibayarin dong. Oke. Gitu. Ini gitu aja kok. Itu selama 2 minggu. Akhirnya Iya. stopnya itu tiba-tiba aja apa karena lu melakukan sesuatu kok? Enggak. Atau karena selalu kontenin jadinya dia jadi takut gitu apa gimana? Enggak. Ya sebenarnya sih kemarin ada sempat lapor polisi juga sih. Oh. Cuma saya tanya-tanya ya ada saran dari si Pak polisinya ya ini susah kok, nanti si prosesnya panjang, udahlah. Ya jadi saya ya udah biarin aja. Ya, akhirnya juga berhenti sendiri. Ya, masih sendiri. Mungkin orang itu juga udah capek atau sih gimana sih kurang tahu juga kok. Iya. Ya, ini kemarin gue ingat banget ketika gue nonton kontennya ini konten yang fiktif ini ya, ini trigger yang bikin gue mau undang Kotandi kemarin pada saat podcast. Tapi karena belum berkesempatan, kesempatannya di sini, jadi sekalian kita bahas. Nah, berarti udah dihujat, udah dikirimin orderan fiktif. Apalagi nih? Bikin akun palsu ya? Akun palsu. Kemarin Dave juga kena akun palsu ya? Ada. Jadi di TikTok itu lagi viral gini kok. Ada akun namanya Dave. Dia reply komen yang ngehujat, tapi replyannya itu kasar. Itu lu atau bukan? Karena gue lihat sosoknya begini harusnya sih tidak mungkin berkata kasar ya. Ini anaknya baik nih. Berarti bukan lu? Bukan saya. Itu berarti akun palsu? Ya, akun palsu. Karena akun saya ini cuma satu. Akun asli lu cuma satu, itu pun yang isinya main piano semua ya? Iya. Oke. Itu uploadnya udah cukup lama juga lah. 2-3 bulan yang lalu. Tapi lu tahu ada akun palsu itu? Tahu. Gimana perasaan lu terhadap? Ya sebenarnya kesel juga lah ya. Kesel. Dan yang paling patahnya itu akunnya blok saya. Di TikTok. Oke, tadi kan gue udah nanya perasaannya Kotandi. Kalau perasaan dari Dave sendiri itu melihat dari Kotandi itu kan konten, tapi karena kontennya itu akhirnya tiba-tiba banyak yang nyerang lah, ada yang ngehujat, ada yang ngirim orderan fiktif, bahkan sampai bikin akun-akun palsu, sampai nyerang masing-masing anggota keluarga gitu. Dari Dave sendiri perasaannya gimana sih melihat ini? Saya sih udahlah biarin aja. Saya nggak usah dengerin buat apa juga, gak ada gunanya kok untuk saya. Kalau saya balas atau apa juga biarin aja. Oke. Cuman tadi kan Kotandi sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dan teman-temannya bilang ya ini juga resiko dari menjadi konten kreator. Tapi ini gue mau coba bahas dari sisi positifnya ya. Tadi kan kita udah bahas dari sisi nggak enaknya nih. Setelah jadi konten kreator itu bagaimana akhirnya hidup dari keluarga ini sudah berubah kok? Apakah ada yang berubah atau sebenarnya biasa-biasa aja? Enggak, ya kalau semenjak hasil viral itu sama mungkin ya dari jadi konten kreator itu memang ada sedikit pendapatan kan yang memang sih biasa aja sih, seperti biasa aja, nggak ada yang berubah. Cuma ya memang jujur kita memang belakangan memang pun masih ada dapat endorse, cuma kita itu uangnya memang sih bukan untuk wifi juga, memang untuk hasil pendidikan anak juga. Yes. Iya, gitu aja sih memang. Iya, jadi berarti ibarat kata sekarang itu sudah mulai menghasilkan lah dari. Tapi jujur memang dari TikTok ini benar-benar sangat terbantu saya. Sangat terbantu. Sangat terbantu. Gitu. Karena kalau nggak ada TikTok ini memang benar-benar ini kalau mengharapkan hasil pulsanya ya bisa Samsung itu kok. Tapi berarti bisa dibilang ibarat kata
hidup bukan hidup ya, maksudnya secara finansial nih, secara ekonomi nih, Iya. sangat-sangat terbantu dengan adanya atau dengan mulai konten. Bener kok, iya. Oke. Tapi fokus sekarang itu dari penghasilannya itu di-spend di mana kok? Apakah untuk ngembangin konten lagi atau untuk hanya pendidikan anak atau yang lain-lain? Kalau untuk sekarang sih untuk misalnya dari penghasilan yang didapat dari konten kreator ini jujur ya, saya fokus ke pendidikan anak aja. Ini nanti kan si Dave-nya masih kuliah kan, ini kan masih perlu banyak biaya kan, nanti masih belum lagi si Sky. Ya jadi jujur ya, saya walaupun memang mungkin hasil belakangan ada dikasih hasil rezeki, tapi jujur saya simpan. Ya bukan berarti wah sudah dapat banyak, entah harus ganti sepeda motor jadi NMAX atau mungkin entah harus beli mobil cicil, enggak ada kepikiran itu. Kalau hidup kita sih yang macam dulu juga sama, hemat ya sisanya ya benar-benar saya tabung buat untuk pendidikan anak. Yes. Jadi jujur gue melihat ini apa ya, gue jujur sangat terinspirasi ya dari ceritaku Tandi, karena ini gue melihat sosok seorang ayah yang banyak itu ya, netizen itu banyak banget yang ngehujat. Tapi ya lu ibarat kata lu telan aja pil pahitnya, karena lu tahu tujuannya itu ya memang ini bisa membantu untuk pendidikan anak dan juga ekonomi dari keluarga lu sendiri gitu. Tapi jujur kok ini, kalau jujur hasil sekarang ini memang enggak ada kayak macam untuk hasil pengen kayak macam wah saya pengen beli si Fortuner lagi gitu. Oh dulu sempat Fortuner? Enggak bukan. Kayak itu hasil Fortuner sih netizen. Oh enggak, gue kira mau beli Fortuner lagi. Jadi dulu berarti Fortuner nih ceritanya. Jadi saya pengen pokoknya pengen dilihat orang hebat gitulah. Pokoknya entah mungkin ya dari penghasilan ini ya saya beli mobil, saya beli apa, hasil jujur nggak ada. Fokus tujuan hidup saya sekarang adalah supaya Dave sama Sky ini bisa selesai sampai S2. Tapi kalau bisa sih sampai S3 sih. Wih, goalsnya ke sana? Iya. Tapi dari Dave memang mau juga ya S3 ya? Ya mau. Oke. Gue sih nggak kaget sih. Tadi kalau anaknya yang lain gitu, gue mungkin yakin lu mau S3. Tapi ini Dave, ya udah bisa sih. Karena emang kelihatan. Tapi oke, dari lu sendiri ini kok. Kalau misalnya nih, gue pertemukan lu dengan haters lu di sini nih. Misalnya. Gue datengin nih haters. Saya pergi. Lu yang pergi kok. Jujur, kalau hasil prinsip hidup saya sih gini kok. Kalau orang masih baik sama saya 1 kali, saya akan baik sama dia 2 kali. Tapi kalau orang jahat sama 1 kali, kalau saya sih biarin, saya yang pergi. Saya nggak pernah mau cari masalah lagi. Karena gini, saya dulu pernah ditangkap polisi. Hah? Ditangkap polisi? Bener, iya. Kapan kok? Itu pas tahun 2001. Bentar. Ini buat haters ku Tandi ya, ini eksklusif. Cuma di podcast gue, dan gue cuma mau bilang, ini orang udah pernah ditangkap polisi ya. Jadi lu jangan berasa keren komen-komen mosing-mosing gitu, lu berasa keren banget. Nih orang udah pernah ditangkap polisi, bos. Ya, tapi nggak tahu ya. Ini mungkin gue kasih pendapat Niko ya. Sebenarnya lu nggak ngejahatin siapapun kok. 1, lu cuma bikin konten. Lu diserang. Yang kedua, kasus yang lu ditangkap itu lu cuma jualan. Orang merasa nih kagak ngambil dari gua ganggu gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin ngejahatin orang sih enggak ya kok ya. Bener-bener. Lu tuh dihujat gitu. Iya benar kok. Tapi berarti sekarang lu itu udah kayak legowo aja lah ya. Iya. Maksudnya kalau mau ngehujat ya gua tutup telinga aja. Silakan, iya benar. Tapi kan lu sebenarnya ada pilihan untuk delete komen kok. Kenapa lu nggak pernah? Nah, tadi kan lu bilang lu nggak pernah mau mendelete komen bahkan yang ngehujat. Kenapa? Ya karena gimana ya? Kan kalau kita dengar kan kalau nggak salah itu kalau misalnya hasil banyak yang komen kan itu nanti kan ada hasil pengaruh ke traffic kita. Iya. Jadi kan orang yang baca juga makin seru itu nanti. Pintar juga nih orang. Bagus. Jadi
menurut gue pinter banget sih kalau misalnya lu bisa kepikiran sampai ya udah biarin aja orang komen berantem di kolom komen, kan toh video gue tambah rame benar. Gitu ya. Tapi nah ini balik ke pertanyaan tadi. Berarti kalau misalnya gue bisa datengin hatersnya ke sini, lu juga nggak mau nyampein apapun juga nggak mau? Nggak mau. Udah. Yang penting terserah lu aja, lu mau nyerang, gue kagak peduli gitu ya. Karena kalau orang itu memang udah nggak suka sama kita, kita mau hasil pembelaan bagaimanapun, kita mau klarifikasi gimana pun, tetap yang nggak suka ya nggak suka aja gitu, ya kan? Oke, nah ini tadi kita udah bahas yang drama-dramaannya, ini gue mau bahas dari sisi happy-happynya aja nih kok, karena kita udah mau sampai ke ending dari podcast kita. Sekarang ini kan akun lu itu rata-rata view-nya itu gue lihat sangat-sangat tinggi aku ya, sangat-sangat tinggi. Di jutaan, di tiap view itu view-nya, di tiap konten itu view-nya jutaan di TikTok. Bisa dibilang lu itu udah terkenal lah dalam tanda kutip. Lu sadar nggak sih lu terkenal? Enggak. Lu nggak sadar lu terkenal? Ya setiap hari masih jalan macam biasa. Tapi di lingkungan lu nggak ada yang kayak, wah ini Kotandi udah jadi artis nih atau udah terkenal nih, nggak? Sebenarnya Hasim macam gini kok. Sebenarnya pun kayak di lingkungan kita pun kayak nggak semuanya yang kayak, maksudnya yang suka sama kita juga kok. Masih ada yang masih hater juga. Masih contohnya, saya sama Dev hasil olahraga jalan pagi, Dev kan? Ya kadang-kadang ada orang yang sapa, Dev, Eko, ada. Tapi ada juga itu kalau saya lihat sih memang masih bocil sih kok. Kawa-kawa, gitu kok. Oke. Ya udah ya biarin aja kok. Tapi dari elunya gimana? Lu juga biarin aja udah. Kalau lu sendiri, lu tahu nggak lu terkenal? Ya enggak sih. Lu nggak tahu lu terkenal? Lu pas datang pas lu masuk kuliah itu kan lu udah, maksudnya view-nya udah banyak ya. Itu memang nggak ada yang notice. Wah ini si Dev yang di konten nih. Ada minta foto gitu. Minta foto? Iya. Tapi dari lu-nya responnya gimana? Ya udah foto aja gitu ya. Tapi ada nggak merasa kayak, wah gua dikenal banyak orang nih, atau wah akun gua, maksudnya ibarat kata gua punya followers lah istilahnya, nggak pernah kepikiran seperti itu? Nggak. Berarti emang fokusnya itu belajar aja ya? Iya. Mantap sih. Lu masih bisa ikut COC nggak sih? Cocok sih lu ikut COC. Nih buat apa, produser atau siapanya lah yang ada akses ke COC ini, siap ya kalau misalnya diundang ya? Mantap. Tuh. Ini lawannya Sandi nanti. Oke. Nah, terus gue mau nanya nih. Setelah akhirnya dikenal, lu kan berarti pertama pasti berubahnya itu dari segi pendapatan ya, kok ya? Maksudnya udah mulai dari konten, terus udah mulai dikenal. Apa rencana ke depannya nih? Hasil rencana ke depan ya? Sebenarnya macam mana ya? Ini kalau jujur saya nggak ada sih. Hasil ke depan sih cuma memang fokus untuk hasil membiayai anak-anak bisa sampai si S2 atau si S3 aja. Pokoknya nggak ada kayak hasil rencana buat kayak untuk hasil mengembangin akun atau mungkin jadi afiliator, karena ya takutnya nanti timbul masalah lagi. Ya karena jujur saya orangnya masalahnya ini apa maksudnya? Masalah ya biasanya kan nanti kan kalau kita jadi afiliator, nanti mungkin tak ada yang nggak suka, ada yang gini loh kok, masih mau menjatuhkan. Ya jadi saya sih masih mengikuti arus saja kok. Kalau dari Dev sendiri gimana? Plan ke depannya? Ada rencana bikin akun terpisah nggak? Mungkin udah bosen, cuman muncul di konten Kotandi doang. Udahlah gue bikin akun sendiri aja deh, gue jadi streamer misalnya. Mungkin nanti ada, tapi itu nanti. Berarti, tapi sekarang berarti lu jadi jarang konten dong? Karena kan udah nggak bareng. Nggak kangen konten? Atau nggak pengen konten sendiri aja? Kalau konten sendiri sih belum ada rencana, itu nanti. Nanti? Ya, Oke. Kalau seorang Dev akhirnya memutuskan untuk bikin akun sendiri, kira-kira konten seperti apa yang penonton bisa tunggu dari akunnya Dev? Kalau saya ya, mungkin saya lebih ke konten dunia pendidikan. Dunia pendidikan? Ya. Pendidikannya ini matematika. Ya. Berarti ini ya, konten-konten mirip Bang Jerome Pauline gitu ya? Emang terinspirasi dari Jerome Pauline apa gimana? Mungkin salah satunya terinspirasi dari dia juga. Oke. Tapi berarti nggak akan lari dari pendidikan, matematika. Emang seneng edukasi apa gimana sih?
Senang aja saya tentang apalagi matematika ya kan. Mungkin kan banyak orang berpikir matematika itu susah ya kan. Iya, gue merasa Tapi matematika susah. sebenarnya ya matematika itu harus diajari dari dasar karena matematika itu sampai tingkat atas yaitu sebenarnya semua terurut. Mungkin karena misalnya orang pas SD udah ada satu bagian ini nggak ngerti, ya terus dilanjut terus sampai SMP SMA ya karena bagian dasarnya aja nggak bisa ya pasti semua nggak bisa. Jadi kita perlu sampai dari bawah. Jadi saya maunya dari situ untuk mengedukasinya. Wah, ini masuk nih penjelasannya. Jadi mungkin maksudnya itu contoh nih gua mungkin merasa kalau belajar sampai ke hitungan statistik gitu ya, itu udah mulai puyeng. Mungkin itu disebabkan karena dasarnya gua mungkin sebenarnya nggak nyampe di statistik, tapi mungkin di faktor atau apa itu gue udah lemah di sana. Iya. Jadinya ketika sampai ke statistik udah bingung sendiri aja udah. Iya. Gitu ya. Oke. Kenapa belum mulai sekarang, Dit? Maksudnya kenapa belum konten aja? Apakah memang lagi sibuk banget atau? Menurut saya sih lagi sibuk. Saya lagi menyesuaikan untuk kehidupan kuliah juga. Karena ini kan sistem kuliahnya sistem baru untuk tahun ini. Sistemnya apa tuh? Jadi kan biasanya kan satu semester, misalnya biasanya kan 8 matkul. Nah di kuliah saya, ini dia dibagi dua, jadi 2 blok. Jadi untuk di blok pertama akan diselesaikan 4 matkul itu. Baru di blok kedua akan dilanjut 4 matkul lagi. Jadi otomatis di blok pertama itu dia lebih cepat. Jadi dalam waktu 1 bulan aja udah UTS. Makanya kemarin saya bilang waktu saya ujian. Itu padahal saya baru masuk 1 bulan. Masuk 1 bulan udah langsung UTS. Iya, udah ujian. Cepet ya. Cepet. Oke. Tapi berarti kira-kira nih ini fans lu kan sebenarnya udah ada nih. Gua cek sebenarnya banyak loh yang mendukung. Sampai gua kemarin nge-live kan. Gua kan nge-live. Ditanyain, "Kok kapan beliin Dev motor? Berarti kan ada yang peduli nih dengan si Dev ini. Kira-kira kalau misalnya penonton harus menunggu, ekspektasinya kapan nih? Seorang Dev bisa punya akun sendiri dan mulai konten, kira-kira ada bayangan nggak supaya teman-teman di sini bisa, wah, gue pengen nih follow si Dev. Mungkin nanti lihat ketika saya berhasil memenangkan Olimpiade. Targetnya menang Olimpiade dulu ya? Ini Olimpiade yang cukup bergengsi sih tiap tahunnya, itu namanya ONMIPA. Oke. Olimpiade nasional untuk matematika dan ilmu pengetahuan alam. Keren. Oke, nah ini gue juga mau nanya ke Dev nih. Sebenarnya cita-cita lu apa sih? Maksudnya lu kan senang matematika, lu senang IPA, lu juga pintar. Tadi katanya juga kalau bisa sampai S2, sampai S3 juga S2, S3. Sebenarnya cita-cita lu apa di luar dari kebetulan sekarang lagi ada ini ya rezeki di dunia perkontenan ya. Tapi sebenarnya dasarnya itu cita-cita lu apa sih? Cita-cita saya ini jadi guru. Guru? Iya. Tapi target saya ini guru di sekolah internasional. Kenapa? Kenapa guru di sekolah internasional? Karena kan kita bisa bandingkan sendiri bagaimana pendapatan guru di sekolah internasional dan sekolah biasa. Oke, kenapa mau jadi guru? Ini memang sudah hobi saya. Hobi ya? Mengajar. Dulu sempat ngajar les juga? Ya, saya pernah ngajar les di tempat guru saya. Jadi kayak guru-guru asisten gitu ya? Iya. Oke. Keren. Ini menurut gua sosok yang sangat keren sih. Anak jarang sekarang, jujur ya. Gua sendiri merasa jarang sih ketemu lagi sosok seperti elu, anak baru masuk kuliah semester 1, pikirannya itu belajar. Pikirannya itu mau ikut Olimpiade, Cok. Kalau gua ya dulu ya, semester 1, wah, gua keluar dari rumah. Saya mau party. Tapi hebat sih. Nah, ini mungkin kita masuk ke sesi terakhir nih kok. Gue mau nanya, masing-masing boleh punya jawabannya sendiri ya. Mungkin buat Ko Tandi dulu. Dari kejadian konten ini, pengalaman konten ini, apa satu pelajaran yang lu pelajarin dari pengalaman konten dan terkenal inilah kita bisa bilang? Gimana ya? Waduh. Susah juga jawabannya. Ya sebenarnya nggak ada sih kok. Ya sebenarnya sih gini aja. Intinya ya kalau udah mau jadi konten kreator itu memang kita udah harus mental baja kok. Kalau nggak mental baja itu bakal down dan bakal bisa kayak gimana ya? Karena itu kalau netizen itu kalau menghujat itu
Wah, Nggak itu tanggung-tanggung ya? jahat banget itu kok. Itu kalau bisa bunuh diri itu kok. Iya kok. Pernah kepikiran mau nyerah aja nggak? Kepikiran hasil nyerah sih, karena kepikiran nyerah itu mungkin ada sih sepintas, tapi karena faktor ekonomi bahwasanya pengen ini untuk anak-anak supaya bisa kuliah sampai S1 sampai S3. Jadi itu tepat saja itu tuh. Jadi ya pokoknya kalau kira-kira udah mau menyerah sih, pokoknya ya ini si fokusnya sekarang kamu harus kasih pendidikan ke anak kamu yang si terbaik. Keren. Kalau Dev, apa satu pelajaran yang lu pelajarin dari dihujat netizen, terkenal, udah punya paparazi sekarang, naik Gojek aja difotoin? Apa tuh? Kalau saya, ya itulah ya pasti resiko karena dikenal orang lah ya. Ya kita tahu kalau dia dikenal orang pasti ada juga yang nggak suka, tapi jangan lupa juga pasti tetap ada yang dukung. Nah jadi kalau saya sih yang penting fokus aja ke tujuan kita. Keren. Singkat, padat, jelas, to the point gitu ya. Nah, apa satu pesan yang mau Ko Tandi sampaikan? Karena ini podcast kita itu bahkan udah 1,5 jam mungkin ya. Oh iya. Jadi kalau teman-teman nonton sampai di sini, berarti mereka itu terinspirasi banget atau senang banget sama ceritanya. Apa satu pesan yang Ko Tandi mau sampaikan ke mereka? Si pesan ya, gimana ya? Ya kalau si Koko sih pesan ke si para hater aja lah ya. Ini yang kita tunggu. Kalau si ke hater itu ya kalau bisa sih janganlah hujat. Kalau mau hujat Koko itu silakan itu. Mau hujat si papa brengsek, papa yang kayak entah si pelit lah atau siapa sih silakan. Tapi ya kalau bisa Koko kalau bisa jangan hujat anak-anak sama istri sama oma lah. Koko mohon. Udah itu aja. Oke. Nah, mungkin kalau dari Dev ada pesan nggak mungkin buat penonton? Kalau saya ya, untuk yang hater lah ya ulangilah. Kalian itu jadi orang juga, ya lakukan saja apa yang kalian mau, terserah. Ya itu kehidupan kalian juga, terserah. Yang penting kalau kalian mau berbuat macam-macam, terserah juga. Itu kalau saya mau bahas masalah dosa ya itu masalah kalian juga. Tapi kalau kalian bagi pendukung saya ya silakan, kalau kalian mau mendukung, saya juga fokus ke tujuan saya. Itu saja. Wih, keren. Nah, menurut gue ini podcast inspiratif banget. Kita bisa melihat sisi lain dari Ko Tandi dan juga Dev. Kalau dari gue sendiri, biasa gue nggak di ending itu gue nggak ada penutupan nih. Cuman gue mungkin di episode kali ini gue mau kasih juga pesan buat teman-teman di sini ya. Terutama buat yang nge-hate sosok Ko Tandi dan juga Dev dan juga keluarganya. Di sini setelah gue interview ini, gue melihat sosok seorang ayah yang rela mengerjakan apapun ya. Rela dihujat, ibarat kata kalau ada yang ngehujat pun dia tutup kedua telinga, karena dia tahu emang goalsnya itu adalah untuk keluarganya sendiri. Dan menurut gue sangat tidak adil apabila orang seperti ini yang teman-teman serang. Karena menurut gue orang seperti inilah yang paling harus kita respect gitu loh. Mau melakukan segala hal supaya anaknya itu bisa sampai kuliah dan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Kira-kira itu pesan dari gue. Anyway, thank you banget buat Ko Tandi dan Dev udah hadir di podcast gue. Buat teman-teman yang mau nonton podcast dengan tamu-tamu sekeren Ko Tandi dan Dev, pastikan udah subscribe channel ini.